Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan berkumpulnya kita pada majlis ini insyaallah membawa keberkahan untuk kita semua. Baru saja selesai kita melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat zuhur, dan kita mampu melaksanakan dengan izinnya, kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, jadikan bekal kita untuk menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mari sama-sama kita lanjuti kajian hadis kita, yakni yang kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, satu kitab hadis yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-adlu hasanun walakin fil umara'i ahsanu, as-sakha'u hasanun walakin fil aghniyai ahsanu, al-wara'u hasanun walakin fil ulama'i ahsanun, as-sabru hasanun walakin fil fuqara'i ahsanu, at-taubatu hasanatun walakin fis sabbabi ahsanu, al-haya'u hasanun walakin fin nisa'i ahsanu. Rawahu Dailami an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat Nabi yang cukup dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kita sudah banyak mendengar tentang siapa dan bagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dialah salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan kedudukan yang cukup mulia, di mana makam atau kuburnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini bersebelahan dengan kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penempatan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab di sampingnya makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu bentuk penghormatan yang luar biasa, subhanallah. Padahal kalau kita lihat kilas balik sejarahnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kita semua tahu bagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebelum hidayah datang, taufik masuk ke dalam hatinya. Umar bin Khattab ini termasuk salah seorang yang sangat membenci baginda Nabi Muhammad. Bahkan saking bencinya dia ingin menghunuskan pedangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulat niatnya ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi ternyata doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Pada zaman itu ada dua Umar.
yang mempunyai kedudukan yang mulia di zaman jahiliyah, dihormati, disegani karena kekayaannya, karena kewibawaannya, karena ketokohannya. Ada dua Umar, sehingga Nabi berdoa kepada Allah agar meminta supaya Islam dalam dakwahnya ini diperkuat dengan salah satu di antara dua Umar. Ada Umar ibn al-Khattab, ada Umar ibn Hisham. Umar ibn Hisham ini maksudnya adalah Abu Jahal. Bapak kenal dengan Abu Jahal? Halo? Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dakwahnya ini dengan salah satu Umar di antara dua Umar itu. Ternyata yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah adalah Umar bin Khattab. Masya Allah. Ternyata benar doanya Nabi. Setelah Nabi berdoa dan Allah kabulkan doa itu, dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi tambah pede dia dalam berdakwahnya. Ada kekuatan moral di dalam dirinya dengan masuknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dulu Nabi berdakwah itu sembunyi-sembunyi, takut-takut, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu aja, satu orang. Nah, setelah Umar bin Al-Khattab masuk, kemudian Umar langsung bilang, ya Rasulullah, saya Umar bin Al-Khattab telah beriman kepadamu dan beriman kepada Allah. Sekarang saya telah mengimani agama yang engkau bawa. Kalau selama ini engkau dakwah sembunyi-sembunyi, sekarang Umar ibn al-Khattab masuk di dalam barisanmu. Fasda bima tu'mar, maka dakwahlah dengan terang-terangan. Aku ada di depannya. Subhanallah. Itu yang membuat spirit. Nah, Umar ibn al-Khattab termasuk salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu di antara hadisnya itu adalah hadis yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Ad-Dailami. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah? Al-adlu hasanun. Berbuat adil itu hasanun, adalah perbuatan yang baik. Adil. Lawan kata adil apa? Lawan kata adil? Tidak adil. Iya ya. Lawan kata adil berarti lawan kata adil itu apa? Zolim. Ya. Adil itu wad'u syai' fi mahaliha, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil namanya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau zalim, kata ulama, wad'u syai' fi ghairi mahaliha, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini pintu dibuat untuk orang masuk lewat pintu, keluar pun lewat pintu. Kalau ada orang yang masuk lewat pintu, keluar lewat pintu, berarti adil nggak? Adil. Tapi ada orang yang masuknya lewat pintu, keluarnya lewat jendela. Ya, berarti zalim dia. Tidak menempatkan pada tempatnya. Nah, al-adlu, kata Nabi, berbuat keadilan itu, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya itu, hasanun, adalah merupakan satu perbuatan yang baik. Walakin, akan tetapi kata Rasulullah, fil umara'i ahsanun. Akan tetapi kata Nabi, keadilan yang dilakukan oleh umara itu maksudnya siapa? Penguasa. Keadilan yang dilakukan oleh para penguasa ahsanun, itu jauh lebih baik. Ahsan di sini maksudnya isim tafdil. Tadi berbuat adil adalah perbuatan yang apa? Yang baik. Tapi apabila dilakukan perbuatan adil ini, dilakukan oleh para penguasa, oleh para pemimpin, maka itu adalah perbuatan yang amat sangat baik. Masya Allah. Sebab keadilan yang dilakukan oleh kita paling hanya buat kita, betul ya? Iya. Paling hanya buat istri dan anak-anak kita. Tapi ketika seorang pemimpin
telah berbuat keadilan, yang merasakan keadilannya bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk siapa? Untuk rakyatnya. Masya Allah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab terkenal sebagai seorang tokoh yang amat sangat adil di dalam masa kepemimpinannya ini. Ya, di dalam masa kepemimpinannya setelah Rasulullah meninggal dunia, kemudian digantikan Rasulullah estafet perjuangannya oleh Khalifah Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah memegang peranan sebagai khalifah pengganti Rasulullah, tidak lama dia, hanya 2 tahun kurang lebih, kemudian wafat, digantikan dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Cukup lama Sayyidina Umar ibn al-Khattab memimpin, ya, kurang lebih hampir 11 tahun Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nah, di dalam pergerakan perjuangannya Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin amat sangat dikenal keadilannya. Masya Allah. Nah, berbuat adil adalah sesuatu yang baik. Tapi apabila dilakukan keadilan ini oleh seorang pemimpin, maka itu jauh lebih baik. Untuk masa sekarang ini, mencari pemimpin yang adil gampang apa susah? Masya Allah. Tapi ada nggak? Insya Allah, ya, mudah-mudahan masih ada, ya, yang bisa adil. Makanya pemimpin yang adil itu nanti di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan, di antara perlindungan Allah, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah, adalah siapa? Pemimpin yang adil. Dia yang pertama nanti, barisan pertama yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali adalah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Siapa di antara 7 itu? Justru Nabi menyatakan yang pertama adalah adilnya seorang pemimpin. Subhanallah, ya. Maka sebaliknya, kalau ada seorang pemimpin yang zalim, Allah amat sangat murka kepada orang yang suka berbuat zalim, tapi Allah lebih murka kepada pemimpin yang berbuat zalim. Dusta adalah merupakan satu perbuatan yang amat sangat dibenci oleh Allah. Berdosa kita kalau seandainya kita berdusta, berbohong kita, tapi Allah lebih marah, Allah lebih murka kepada pemimpin yang berdusta. Karena kedustaannya, kezolimannya bukan hanya kepada dirinya, bukan hanya kepada istri dan anak serta keluarganya, tapi ketika seorang pemimpin berbuat zalim, ketika seorang pemimpin telah berdusta, maka kedustaannya itu juga buat rakyatnya. Masya Allah. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak mau berbicara kepada mereka. Allah juga tidak mau berjumpa, wa la yanzuru ilaihim. Allah juga tidak mau bertemu dengan mereka. Wa lahum adzabun alim. Bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Kepada siapa? Di antara 3 itu Nabi menyebutkan Al-Malikul Kadzab, pemimpin yang suka apa? Berdusta. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan ada di negeri kita pemimpin-pemimpin yang adil, insya Allah. Amin ya rabbal. Jadi perbuatan adil adalah perbuatan yang sangat baik. Diperintahkan kita untuk bisa berbuat adil, adil terhadap diri kita, adil terhadap istri dan anak-anak kita, adil terhadap keluarga kita. Kalau kita sebagai pemimpin, maka ini jauh lebih baik ketika kita berbuat adil. Al-adlu hasanun. Perbuatan adil itu adalah perbuatan yang baik. Walakin fil umara'i ahsanun. Akan tetapi perbuatan adil yang dilakukan oleh para penguasa, oleh para pemimpin, ini adalah merupakan yang jauh lebih baik. Masya Allah. As-sakha'u, kemudian yang kedua, kata Nabi, as-sakha'u hasanun walakin
fil aghniyai ahsanu. Masya Allah. Kata Nabi, as-sakha itu apa? Murah, dermawan. Ya. Lawan kata dermawan, lawan kata murah itu, baik itu apa? Al-bukhlu, bakhil. Ya. Sakha lawan katanya bakhil. Nah, orang yang dermawan ini, perbuatan dermawan ini, as-sakha'u hasanun. Berbuat kedermawanan ini adalah perbuatan yang sangat baik. Murah ini, suka memberikan kepedulian kepada orang ini adalah baik. Walakin akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil aghniyai ahsanun. Kalau perbuatan dermawan ini, sifat dermawan ini ada di dalam aghnia, orang-orang yang kaya, ahsanun, itu jauh lebih baik. Masya Allah. Ya. Perbuatan baik ini, murah ini, dermawan ini adalah perbuatan yang baik. Semua sepakat itu. Semua sepakat bahwa dermawan itu baik atau jelek? Baik. Semua sepakat. Tidak ada satupun yang tidak setuju tentang itu. Tapi kedermawanan ini akan jauh lebih baik. Kapan? Ketika dia menjadi walakin fil aghniyai ahsanun. Akan tetapi kedermawanan ini akan jauh lebih baik kalau ada di dalam diri orang yang berkecukupan. Orang biasanya kalau sudah mapan, sukses, ini biasanya lebih murah apa lebih bakhil nih? Ya, Masya Allah. Padahal as-sakha itu adalah merupakan derajat. Saya jadi teringat di dalam satu kitab di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah pertama kali menciptakan surga. Ketika Allah pertama kali menciptakan surga, kemudian faqalatil jannah, surga ngomong kepada Allah. Ketika Allah pertama kali menciptakan surga, surga bicara sama Allah. Apa kata surga? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, engkau jadikan aku menjadi surga ini buat siapa? Ini tempat yang indah seperti ini, tempat yang bagus seperti ini buat siapa ya Allah? Engkau jadikan aku menjadi surga. Untuk siapa? Lima khalaqtani. Untuk siapa engkau menjadikan aku? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman. Apa kata Allah? Likulli sakhiyin wa taqiyyin. Aku jadikan engkau surga adalah untuk orang-orang yang sakhi, orang-orang yang murah, orang-orang yang dermawan. Insya Allah. Masya Allah. As-sakhi qaribun minan nas, wa qaribun minallah, wa qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang murah itu dekat sama manusia. Manusia senang kepada orang yang apa? Betul ya? Sekalipun agamanya beda, sekalipun keyakinannya beda, kalau dia orangnya baik, suka peduli kepada orang lain, kira-kira banyak yang senengin dia nggak? Oh iya. Padahal keyakinannya beda, padahal agamanya pun beda, semuanya berbeda dengan kita, tapi karena kemurahannya dia, Masya Allah, begitu luar biasa, orang banyak memuja-mujinya, banyak yang senang kepadanya. As-sakhi qaribun minan nas, orang yang murah itu dekat dengan manusia, manusia senang. Tapi sebaliknya, al-bakhil ba'idun minan nas, orang yang bakhil itu jauh sama manusia. Nggak ada orang yang senang sama orang yang bakhil, betul? Iya. Biar kata kaya juga, biar kata dia tinggi jabatannya, kalau pelit, kira-kira banyak yang demen nggak? Enggak, disumpahin bisa gitu. Ya, Masya Allah. Nah, jadi kedermawanan ini adalah perilaku yang baik. Dianjurkan kita untuk menjadi orang-orang yang sakhi, orang-orang yang murah. Dengan apa? Dengan apa saja. Tidak mesti dengan harta kita. Kita boleh berbuat baik dengan ilmu kita.
Kita boleh berbuat baik dengan tenaga kita. Bahkan kita boleh berbuat baik dengan doa kita. Apa yang kita mampu, semua kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan. Dan kita tidak boleh menganggap remeh, menganggap sepele kebaikan yang kita lakukan. La tahkiranna minal ma'rufi say'a. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Jangan. Ya. Karena kebaikan di dalamnya ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. As-sakha hasanun. Perbuatan dermawan itu adalah kebaikan. Walakin akan tetapi fil aghniyai ahsanun. Akan tetapi kedermawanan yang ada di dalam diri orang kaya itu jauh lebih baik. Subhanallah. Kita selalu berdoa, kalau berdoa minta duitnya banyak apa sedikit? Iya. Selalu itu kita minta, ya Allah berikanlah rizki yang apa? Yang banyak, kemudian yang halal, kemudian yang apa lagi? Yang berkah. Gitu, Masya Allah. Bahkan kadang-kadang kalau lagi duha itu doanya Masya Allah, ya Allah kalau rizki saya masih ada di atas, turunkan ya Allah. Kalau masih ada di bawah, naikkan. Kalau masih jauh, iya, kita perintah-perintah tuh Allah, kita suruh. Sampai segitunya kita minta sama Allah. Nggak mau kita, karena bayangan kita bahwa kemiskinan itu sesuatu yang hina, kefakiran itu sesuatu yang hina. Nggak ada yang mau diantara kita menjadi orang yang miskin, betul ya? Iya, kita selalu minta pengen yang terbaik, pengen menjadi orang kaya kalau bisa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nah, ada orang yang kaya, kemudian dia punya sifat dermawan. Ini yang luar biasa. Ini yang amat sangat luar biasa. Kata Nabi, as-sakha hasanun. Bersifat dermawan itu adalah kebaikan. Walakin fil aghniyai ahsanun. Akan tetapi kata Rasulullah, kedermawanan yang ada di dalam diri orang yang berkecukupan, orang yang kaya itu jauh lebih baik. Karena pada umumnya orang itu suka lupa kalau sudah ada di atas. Betul ya? Iya. Kalau lagi belum punya sih Masya Allah luar biasa udah. Ya. Tapi ketika sudah Allah berikan itu, apa yang dia minta, apa yang sudah diinikan, wah Masya Allah, jauh kita, Masya Allah. Kalau lagi susah, ingatnya bukan main kita. Ya, Masya Allah. Yang ketiga kata Nabi, jadi yang pertama berbuat adil itu bagus tidak? Bagus. Walakin fil umara'i ahsanun. Akan tetapi keadilan yang dilakukan oleh para penguasa, oleh para pemimpin itu jauh lebih baik. Wasakha dan dermawan itu semua sepakat baik. Peduli kepada orang adalah merupakan kebaikan. Walakin akan tetapi kata Nabi, fil aghniyai ahsanun. Kedermawanan yang ada pada diri orang yang kaya, pada diri orang yang berkecukupan itu jauh lebih baik. Masya Allah. Ya, kerjaannya tiap hari berbuat kebaikan dengan harta yang dia punya, yang dia miliki. Katanya nanti di antara para nabi yang paling terakhir masuk surga, para nabi nih, kata Nabi Muhammad, nanti nabi yang terakhir di antara nabi-nabi yang masuk surga yang terakhir siapa? Nabi Sulaiman, kata Rasulullah.